Berapa ya? 9. Yang ke-9 masih berfungsi sebagai media. Hari ini media berupa macam-macam. Koran, radio, televisi, internet, betul? Semua itu media. Dulu berfungsi sebagai media. Karena media zaman dulu diwakili oleh syair, para penyair paling top Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat mulia Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Thabit penyair Nabi SAW yang paling top, paling mulia, satu-satunya orang yang diberi oleh Nabi mimbar khusus di dalam Masjid Nabawi adalah Hasan bin Thabit. Di Masjid Nabawi itu ada 2 mimbar, mimbarnya Rasul dan mimbarnya Hasan bin Thabit. Kemudian begitu mimbar dibuatkan, Nabi berpesan pada Hasan bin Thabit, "Uhju ya Hasan, fa inna ruhal qudus yu'ayyidu." Hasan, serang mereka. Loh, gitu Pak. Media Islam itu memang begitu. Selama ini muslimin kenapa diserang? Karena yang memegang media mereka. Nabi makanya bikin perimbangan. Kata Nabi, Hasan, serang mereka sekarang. Jibril yang akan membelamu. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang wartawan, ada yang bekerja di media, masya Allah, Nabi kasih jaminan kalau anda bela Islam, Jibril bersama anda. Jibril membela Allah. Kita semua. Tidak ada yang punya mimbar di Masjid Nabawi selain Rasul dan Hasan bin Thabit. Ini ilam, ini media. 9 ya? Ini dari waktu lagi. Satu lagi, 10. Yang sudah tadi saya sebutkan. Ada yang ingat? Tadi di depan sudah disampaikan. Fungsi apa kira-kira? Tentara. Latihan tombak, latihan bela diri, wujud tak, ketangkasan fisik. Baik. Baik, ini sudah mati Allah SWT. Maksudnya habis saya rasanya karena belum ada yang juga saya. Karena memang ini bicara sesuatu yang paling utama, yang paling pertama, awal dari segalanya. Ini ibu kota peradaban dunia, masih itu. Ini mengawali seluruh kebesaran muslimin. Ini yang seharusnya menjadi pusaran untuk seluruh kehidupan kita, pusaran untuk seluruh bidang kehidupan kita, pusaran untuk seluruh keluarga besar kita. Itu di masjid. Dengan itulah maka kalau itu dikembalikan dan diilmui kembali, maka kita akan tahu. Sebenarnya masih ada banyak sekali poin yang saya sampaikan, tapi waktu tidak ada. Di antaranya adalah tentang pengelolaan masjid yang perlu waktu tersendiri, karena gara-gara tidak ada ilmunya orang tidak tahu cara, bahkan tidak tahu cara berjamaah masjid. Saya kasih contoh ini penutup. Di sini ada itu. Nah ini masalah nih Pak. Saya sering sampaikan ini masalah. Betulan. Ini bunyi nggak Pak? Nah itu. Aduh tahu nggak ini masalah? Ini pentingnya ngaji Pak. Ngurus rumah Allah, tanya sama yang punya rumah. Ini sudah tadi. Ini apa fungsinya? Apa fungsinya? Saya sudah sampaikan di masalah ini salah. Salah ini fatal namanya. Kenapa salah? Lihat Pak. Dan ini mengurangi khusyuan. Bukan suaranya, bukan. Karena ada suaranya sekalipun. Karena yang membuat kita khusyuk dalam ibadah sholat kita diantaranya, itu diantara sebab khusyuk kita adalah imam kita. Betul apa tidak? Beda apa tidak? Diimami oleh orang biasa dengan diimami oleh imam Masjidil Haram. Beda apa enggak? Beda. Walaupun ayat yang dibaca sama, ya kan? Sama dibaca. Kenapa? Beda imamnya Pak. Masalahnya adalah yang membuat kita tidak khusyuk, imam kita ini bukan imam yang di depan. Kok begitu? Ya, karena kita melanggar hadis Nabi SAW. Lihat Nabi SAW mengatakan, lihat Pak. Ya, nanti Anda kaji kembali. Ya, kalau mau dicopot silahkan copot. Betul Pak? Kalau mau kaji kan, kalau Anda mau menunjukkan waktu sholat, saya ajari, waktu saya ajari juga. Cara biar muslimin tahu Pak waktu sholatnya. Ya, bismillah. Gampang banget itu Pak. Iya kan? Apa betul? Kalau Anda ingin menunjukkan biar tahu asar jam berapa, zuhur jam berapa. Anda tahu di Masjid Nabawi di pintu bagian belakang sekarang ada begini besar, tapi nggak menentukan apa-apa.
Cuma orang pada foto jepret-jepret karena kayak kita kan nggak tahu subuh jam berapa, zuhur jam berapa, di foto di situ tunjukkan zuhur jam berapa, asar jam berapa dan seterusnya. Jepret di foto buat panduan kalau kita balik ke hotel. Tapi itu nggak menentukan apa-apa, bahkan ditaruh pintu paling belakang, bukan pintunya imam, pintu imam paling depan. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW. Ini baru satu doang ya Pak. Padahal kita pikul imamah itu tebel. Makanya saya lahir dikaji biar pahala kita sempurna ya kan, mengurus rumah Allah ini. Kata Nabi SAW, la ta'umu hatta tarawni. Kalian jangan berdiri sampai melihat aku. Ngerti? Ini. Tadi rumah Nabi di sini kan, di luar pagar, di luar tembok, rumah Nabi SAW. Di rumah istri Nabi ada Hafsah, Aisyah, Saudah, dan Ummu Salamah, terus, oke, dan Nabi. Pilih-pilih mulia. Kemudian nanti kalau sudah ada muadzin Nabi, bila umpamanya dia azan. Begitu azan, Nabi SAW melaksanakan sholat sunnahnya di rumahnya karena rumahnya dekat. Siapa yang menentukan qomat? Di qomat itu siapa yang menentukan? Bukan muadzin. Apalagi ini, paham? Bukan ini orang berdiri. Apa yang berdiri? Hadisnya jangan berdiri sampai lihat aku datang. Nabi menentukan. Makanya kadang-kadang Nabi agak terlambat, kadang-kadang datangnya. Kadang-kadang Bilal sampai harus nyari Nabi, berteriak dari luar rumahnya, as-sholah ya Rasulullah. Tugasnya Pak Imam kemana? Itu tugas nyari. Yang tugas nyari Pak Imam kemana itu muadzin. Tapi tidak dikomandi sampai muadzinnya kelihatan, sampai muadzinnya sampai imamnya masuk ke masjidnya. Dan jamaah yang menunggu tidak berdiri sampai imam kelihatan baru berdiri. Kalau begitu dilakukannya Bapak Ibu, kita terasa betul punya imam. Kok belum imam belum datang? Tapi kalau tidak rasa punya imamnya, imamnya malah ikut itu juga. Ini bukan imam, tapi imamnya itu. Imamnya ikut itu kok. Paham? Itu yang jadi Bapak Ibu, mengatur masjid ini mempengaruhi sampai kekhusyuan jamaah loh. Ya, ini cuma contoh sekecil tentang ilmu yang penting ini. Bisa dipahami? Makanya Bapak Ibu kalau lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai sekarang begitu loh. Yang paling kelihatan Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram kalau luas sekali dan tidak jelas pintunya juga luas sekali. Kalau Masjid Nabawi paling kelihatan karena kiblatnya di depan sana. Kalau Bapak Ibu keluar dari Masjid Nabawi bagian depan, di bagian depan ada pintu namanya sekarang ditulis Bab al-Imam, pintunya imam. Imam masuk dari luar gedung luar sana, masuk ke dalam ruangan. Kayak begini nih bagian luar depan, masuk di ruangan situ. Di luar ruangan imam situ. Imam sholat sunnah di situ atau istirahat sebentar. Oke. Begitu menurut imam ini sudah waktunya dan waktu bisa dibatasi. Sampaikan ke Pak Imam. Pak Imam karena begini, maka kita buat aturan begini. Ya, bisa. Dan misalnya Masjid Nabawi itu kalau di Saudi jadi standar masjid-masjid lain. Subuh kira-kira berapa menit, zuhur berapa menit? Tidak, bukan. Dan muslimin itu, kalau nggak dikasih beginian, dia menjaga jamnya. Ini jam ada fungsinya. Jamnya jadi ada pahalanya gitu loh. Bukan cuma janjian sama teman Pak jam berapa. Bukan cuma itu. Saya janjian sama Allah jam sekian Pak. Ini ada pahalanya jam ini. Makanya begitu selesai imam di ruangannya, selesai semuanya dan dia ini sudah waktunya qomat, keluar ya Pak. Ada pintu yang kalau ini mihrabnya ada pintu sini grek keluar imam. Begitu grek keluar bagian wajib qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat. Qomat. Jamaah berdiri begitu grek yang keluar imam, semua jamaah berdiri. Kemudian di qomat. Sholat dimulai, terasa punya imam. Coba kalau nggak percaya, sekarang Anda boleh coba untuk merasakan punya imam dan itu menambah kekhusyuan sholat kita. Ini cuma sebagian contoh, yaitu perlu ilmu sendiri. Bab ini bab besar dalam memanage rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sangat luar biasa kajian tentang masjid dan
sepertinya perlu berseri nih Pak Ketua DKM karena belum hatam. Mudah-mudahan ada peluang waktu Ustaz bisa berlanjut ini, jangan sampai nanggung, karena sesuatu yang nanggung itu nanti tidak sempurna nantinya ya. Nanti mudah-mudahan berseri lah. Waktu zuhur jam 12 lewat 1 menit, sehingga kalau nanti banyak pertanyaan takut waktunya nggak keburu. Tadi ada ide dari Ketua DKM mau dilanjut sampai zuhur, tapi persoalannya jamaah jam makan siang kan nih. Karena waktunya sekitar ya 15 menit lah ya, 15 menit kami memberikan kesempatan untuk bapak-bapak 2 penanya, kemudian ibu-ibu 2 penanya. Cuman sebelum saya lemparkan satu pertanyaan, ini ada sedikit masalah Ustaz kaitannya dengan informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai arah kiblat. Jadi ada beberapa jamaah yang mempertanyakan kemiringan arah kiblat. Sementara menurut Ketua DKM dengan kondisi seperti ini sudah cukup nyaman. Nanti mohon dicarikan solusinya. Pertanyaan kedua dari bapak-bapak, silakan Pak. Kalau bisa Ketua DKM jangan aja ya, memberi kesempatan jamaah. Sebentar Pak, ya duduk, silakan sebut nama dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Qadir. Saya ingin menanyakan fungsi masjid itu sebagai pendidikan, kan karena masyarakat kita ini kan sudah memisahkan sekolah dan masjid. Bagaimana DKM itu bisa menjadikan pendidikan di masjid itu manajemennya seperti apa? Mungkin itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya. Ya, selamat. Maju Pak, maju. Kalau boleh nanti dicatat Pak, nanti disampaikan. Terima kasih. Saya terkait sekali dengan penjelasan Pak Ustaz. Betul-betul. Apa ini kebetulan beliau itu saya sendiri memang kebetulan kalau dari apa? Oh ya Pak, nama saya Rudi Marastio. Saya kebetulan saya di Bank Integrasi Sosial. Ini dalam kaitannya integrasi sosial. Penjelasan Pak Ustaz ini mungkin spesifik. Kalau kita berbicara tentang segala sesuatu itu takdir Pak, tidak akan berbilang. Beliau tolong aku, tolong kalau dari bahasa Arab memberikan cahaya pertolongan Pak. Agung itu adalah sesuatu hal yang mulia. Saya tidak tahu bahwa ini agungnya bagaimana, justru dari kacamata integrasi sosial. Artinya ini bisa ditambah Pak. Kalau sampai itu bisa begini, itu karena situasi nanti dan zaman beda Pak. Artinya di dalam persepsi sekarang itu integrasi sosial. Itu di samping kalau bukan Nabi kan belum punya kementerian ya. Nah sekarang kalau ini semua dikatakan betul, kasihan Pak, pengangguran Pak, penting bisa tinggal sukses juga. Gimana? Yang pertama adalah bagaimana menyikapi perspektif Bapak ini di dalam suatu kajian yang lebih real Pak. Karena sekarang mengalami Indonesia, sedangkan negara ini sekarang baru terkait kreatif Pak. Ini dalam bidang moral memang kita maksudnya iman dan moral itu relatif kita masih kreatif. Melalui masjid juga insya Allah Pak, moral-moral bisa dibangun melalui tertib dan imannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu satu ya. Ini bapak-bapak kayaknya anu banget, pertanyaannya penting. Ya ibu satu deh, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Sultan.
yang saya tanyakan begini, kalau dari pembahasan tadi itu kan lebih dikritik oleh kepada laki-laki. Nah, bagaimana peran kami sebagai perempuan di dalam melakukan masjid, sedangkan ada hadis mengatakan tempat yang terbaik bagi perempuan adalah rumahnya. Nah, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, silakan Pak. Ya, jadi pas penanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja Ustaz, kenalkan saya Diki dari Cilodong. Kurang lebih 15 menit yang lalu saya baru hadir, jadi belum materi, belum 100% saya serap. Saya tertarik dengan materi tentang masjid. Yang ingin saya tanyakan, menurut Ustaz, dari ribuan masjid yang ada di seluruh dunia, mungkin ini jutaan ya, masjid mana yang bisa jadi prototip, jadi contoh yang sudah mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kalau memang sudah, bagaimana? Karena ini penting, karena saya lihat di beberapa masjid belum ada sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana menyebarkan ini? Karena ini jantungnya desa, kota itu dari masjid. Bagaimana menyebarkan program-program masjid supaya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Ya, cukup. Silakan Ustaz langsung saja dari Pak penanya. Ini pertanyaannya hanya 5, cuma jawabannya panjang banget ya. Jadi saya hanya punya waktu 15 menit. Mudah-mudahan ya, walaupun sedikit memberikan gambaran. Pertama, masalah arah kiblat ini sebenarnya sederhana. Arah kiblat itu Bapak Ibu tinggal meminta secara resmi dari Kementerian Agama untuk mengoreksi atau melihat kiblat masjid ini. Apakah karena kita punya alat yang resmi dan perlu dipahami bahwa mereka punya para ahli. Kalau ternyata kiblat ini sudah pas, ya alhamdulillah. Kalau belum pas, jangan dipertahankan. Anda kalau sholat ngadep ke Afrika, ada ke Eropa, ada itu ke Ka'bah ngadepnya. Pada yuan dia menjaga kiblat dan tahu apa diwajibkan syarul Masjidil Haram. Karena alat itu, walaupun sebenarnya karena ini jaraknya jauh, para ulama menyampaikan syarul Masjidil Haram tidak bisa pas, tapi hari ini dengan alat sangat membantu untuk orang bisa tepat itu. Ketika itu diberikan Allah ilmunya, kenapa tidak untuk dipakai? Ya, jadi kalau makanya itu untuk menyudahi keraguan, maka saran saya minta tolong teman-teman di Kementerian Agama untuk membantu, dan mereka insya Allah siap datang. Kemudian kalau memang harus ada yang dikoreksi sesuai dengan arah kita. Kemudian yang kedua, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan memang fungsi pendidikan itu seperti sebenarnya ada satu poin yang mirip dengan yang Pak Astio Hardi menanyakan tentang peran sosial. Kalau semua di masjid kan banyak pengangguran, dengan realisasi sedang bagaimana ini. Apa yang disampaikan inilah cerdasnya musim itu perlu cerdas. Konsep yang disampaikan itu oleh musim ini dikelola dengan cikal bakal itu diambil, karena makin hari kan makin banyak jumlah muslimin. Juga terus dikelola, tetapi usahanya tidak pernah lepas dari masjid. Sampai zaman manapun, hanya ketika hari inilah kita akan sudah lepas dari rel Islam, kemudian ngurus masjid saja pakai aturan sekuler. Begitu memang. Nah, pakai aturan. Saya pernah Pak memberi saran, ini agak keluar sedikit. Saya pernah memberi saran karena diminta
waktu itu mau pemilihan ketua DKM sebuah masjid. Masjidnya Masya Allah makmur, isinya orang-orang cerdas, orang-orang berharta. Saya diminta saran, saya saran sederhana, kan mau milih ketua DKM. Saya bilang gini, kalau di luar masjid konsep Islam nggak boleh diterapkan, masa di dalam masjid juga kita nggak mau menerapkan konsep Islam? Ya kan? Kan kalau di luar sana tadi katakan tidak menjaga Bhinneka Tunggal Ika, ya. Di luar sana dianggap tidak Pancasilais, itu masalahnya. Ya sudahlah, kalau nggak boleh di sana, di masjid ini nggak boleh juga. Saya bilang memilih ketua DKM dulu. Coba Anda tiru bagaimana dulu Khulafaur Rasyidin terpilih. Rasul ke Abu Bakar pakai isyarat, nggak jelas, tapi semua sahabat paham isyarat Nabi bahwa Abu Bakar adalah pemimpin berikutnya. Dari Abu Bakar ke Umar tunjuk, Umar kamu pengganti saya. Dari Umar ke Utsman itu pakai formatur kecil, 6 orang itulah yang memilih, yang dipilih 1 dari 6 orang itu. Kemudian zaman Utsman ke Ali, memilih Ali itu karena keadaannya chaos, negara sedang kacau saat itu, di ibu kota sedang kacau, terbunuhnya Khalifah Utsman, maka kemudian sahabat membayar bersama-sama, memaksa Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah, dibayar di Masjid Nabawi bersama-sama. Ambillah salah satunya. Ya, kadang-kadang kita lucu Pak, saking ingin menghormati, dan kita kan perlu menghormati orang lain Pak, dibagikan angket di seluruh komplek rumah. Saya bilang ngapain? Itu rumah-rumah itu ada yang nggak sholat. Kalau diajak sholat, ayo kita ajak sholat. Tapi kalau suruh milih pemimpin DKM yang mungkin itu nggak kan masjid, jadi nggak tahu siapa yang dipilih. Jangan-jangan yang dipilih seorang Kristen, jangan-jangan Pak. Terus buat apa? Jadi kadang-kadang kita lucu Pak. Saking tadi ingin menghormati, penting punya katanya Anda harus bedakan. Ayo ajak dia ke masjid, ayo. Tapi untuk urusan pemilih kan orang di masjid kan jelas, orang itu aja tahu. Oh bapak ini jelas orangnya. Makanya saya waktu itu bilang begini, berani nggak Pak ketua DKM lama, tunjuk aja deh di antara yang ada ini. Kayak Abu Bakar tunjuk Umar. Nanti tinggal Abu Bakar berkata di hadapan semua sahabat, saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya serahkan negeri ini waktu itu bukan khalifah. Saya serahkan ini kepada orang terbaik umat Muhammad SAW, yaitu Umar. Ini contoh ya. Baik, kembali ke tema pendidikan. Pendidikan dulu mesti begitu Pak, dia perlu cerdas, termasuk tema sosial tadi Pak, itu perlu cerdas. Ruhnya tetap diambil, bahkan masih tetap difungsikan. Tapi semua berpusat di wilayah itu. Berpusat di wilayah itu. Umpamanya, saya kasih contoh. Dulu masih besar, pokoknya kalau di kita punya Istiqlal, banyak besar. Itu, ya Allah, saya kalau ke Istiqlal jujur sedih Pak. Sampai nggak tahu gimana cara memakmurkannya.